Di tengah ramainya kasus wanita yang menertawakan outfit seorang remaja bernama Fauzan hingga menuai kecaman luas, muncul suara pengingat dari sisi religius yang menyoroti bahaya merendahkan orang lain. Seorang ustadz bernama Agus Khoirul Huda menyampaikan pesan moral tentang larangan menghina sesama, terutama ketika ejekan itu hanya didasarkan pada penampilan luar. Ia menegaskan bahwa dalam ajaran Islam, tindakan merendahkan orang lain termasuk perbuatan yang dilarang karena tidak mencerminkan akhlak yang baik. Ia juga menjelaskan bahwa menghina seseorang pada dasarnya sama dengan merendahkan ciptaan Tuhan, sehingga berpotensi menjadi bentuk kesombongan yang merugikan diri sendiri. Selain itu, ejekan yang dilontarkan kepada orang lain sejatinya akan kembali mencerminkan kualitas diri pelakunya. Pesan ini sekaligus menjadi pengingat bagi publik agar lebih bijak dalam bersikap di media sosial, karena apa yang dianggap candaan bisa berubah menjadi luka bagi orang lain. Kenapa? Lucu buat kalian ketawa video ini. Teman-teman enggak boleh begitu. Di Islam itu menghina orang lain dengan alasan apapun hukumnya haram. Hai buat mbak yang tertawa, coba dibuka surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 di mana Allah dengan tegas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum, janganlah seseorang tuh menghina pada orang lain. Asa ayakunu khairan minhum, jangan yang kau hina itu lebih baik daripada yang menghina. Hati-hati ya. Bisa jadi mbak, kau ketawakan anak ini dengan outfitnya yang mungkin tanda kutip sedemikian. Bisa jadi dia lebih mulia dari anda kelak di akhirat. Jadi begitu ya, ternyata menghina orang itu hukumnya haram. Nabi Muhammad mengatakan, sibabul muslim fusuk, orang yang menghina muslim adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan memerangi seorang muslim adalah bentuk dari kekafiran. Kenapa di dalam Islam kita tidak boleh menghina orang lain? Yang pertama, ketika kau menghina sesuatu dan sesuatu itu diciptakan oleh Allah, maka hinaanmu kepada sesuatu itu sebenarnya adalah hinaan kepada Sang Pencipta. Contoh, ini misalnya meja, ini meja jelek banget sih, saya bilang meja ini jelek banget. Maka ketahuilah, kata-kata meja ini jelek sebenarnya bukan cuma penghinaan terhadap mejanya, tapi juga menjadi penghinaan kepada tukang yang menciptakannya, yang membuat meja ini. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh menghina orang lain? Karena sebenarnya ketika kita menghina seseorang, hinaan itu memantul kepada diri kita sendiri. Kenapa teman-teman? Gini, misal contoh ada dua saudara dengan wajah yang sama, saudara kembar, kemudian kakaknya berkata kepada adiknya, dek, kamu tuh mukamu jelek banget. Padahal mukanya sama. Hinaan kepada adiknya dengan ngata-ngatain mukanya jelek sebenarnya adalah hinaan pada dirinya sendiri. Lawong sama-sama kembar kok, begitu. Nah, sama ketika Anda menghina manusia dan Anda juga manusia, sebenarnya adalah menghina diri Anda sendiri. Maka di dalam Islam bentuk istihza, pelecehan, walaupun hanya menggunakan kata-kata yang ringan atau bahkan menggunakan isyarat, hukumnya adalah haram. Itu pendapatku. Bagaimana pendapat kalian? Saya Uda El-Huda, cerdas berpikir. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ini nih mbak yang paling outfit. Mbak, kalau ngelihat outfit orang tolong dong jangan sebelah mata ya, harus matanya yang dua-duanya dibuka gitu. Kalau sebelah mata nanti cuman bisanya jelekin orang, ngecat seorang, outfit orang. Kalau misalkan mbaknya pengen kayak gitu ya lakuin aja gitu loh. Jadi teruntuk mbaknya ini, Anda ingin viral ya sudah viral sih sekarang. Tapi saran untuk kedepannya mbak, pandanglah seseorang itu tuh dengan kedua belah mata kita. Jangan memandang orang dengan sebelah mata. Oke? Salam dasrir. Ini nih contoh manusia yang NPD. Yang pertama, mempunyai kepentingan diri yang berlebihan. Kedua, haus validasi. Dan yang ketiga, kurang empati atau tidak berempati sama sekali. Jadi dia tuh nggak akan merasa kalau dia itu kurang dari orang lain. Dia merasa dirinya lebih dari orang lain, makanya dia bisa melakukan hal seperti ini. Tapi sebenarnya NPD kayak gini nih, mereka rapuh akan kritik. Mereka tidak bisa menerima kritik karena mereka merasa superior diri mereka. Mbak, kalau aku lihat
yang cowok itu dia kayaknya masih remaja ya. Dia bebas mengekspresikan dirinya, kan dia masih mencari jati diri, masih mencari stylenya sendiri. Ngapain lu pusing, Mbak? Outfit Akbar Fauzan kampungan. Anda serius mbak? Ngevideoin outfit orang terus bilang kampungan? Emang standar kampungan dan standar tingginya mbak ini tuh kayak gimana sih? Itu nggak bener mbak. Sekalipun punya unek-unek dan itu berdampak negatif, tahan aja di hati, buang ke laut. Dan saya baru aja menemukan satu fakta, bahwa ibu dari saudara Fauzan Akbar ini udah gak ada sebelum lebaran. Bayangin, kalau outfit yang dipakai Fauzan Akbar itu outfit yang udah disiapin sama ibunya. Bayangin lagi nih, kalau outfit tersebut adalah outfit yang udah dibeli sama ibunya dari hasil jeripayah ibunya. Terus lo dengan merasa si paling oke bilang kampungan. Men, penyakit hati, perasaan sakit hati itu susah nyembuhinya. Jadi saran saya, kalau hati kalian mau terjaga, mau bebas dari perasaan sakit dari orang lain, jaga juga perasaan orang lain. So, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. Kalian tahu Fauzan yang dihina sama mbak-mbak, divideoin, dikatain kampungan karena outfitnya skena? Kita nggak usah ngomongin perasaan dia ditinggal ibunya di malam takbiran dulu deh. Kita ngomongin perasaannya divideoin sama orang random, diketawa-ketawain, dikatain kampungan tuh gimana, setan? Orang lagi normal jalan main, divideoin, dikatain kampungan. Goblok, gue gak ngerti ya kenapa bisa ada orang sejahat itu yang bisa secara terang-terangan ngatain orang lain di depan mukanya. Padahal orang itu gak bikin salah, gak gangguin hidup lu, gak makan dari piring lu. Gue gak habis pikir kenapa bisa ada orang yang ngehujat orang, yang ngatain orang segitunya. Padahal orang itu gak ada salah, malu tuh kok bisa? Mulut gue emang jahat, hati gue emang jahat, tapi gue jahat sama orang-orang yang beneran jahat gitu loh. Jangan orang gak kenapa-napa lu katain, kasian monyet. Itu untung si Fauzan juga sabar, gue jadi si Fauzan udah gue tonjok. Sehelm-helm lu gue keplak. PA, outfit tuh kan selera ya. Menurut dia pakai outfit itu cakep, dia suka outfit kayak gitu. Ya udah biarin, dia juga gak ngambil baju dari lemari lu. Sumpah ya, gue sebagai perempuan ngelihat kakaknya kayak malu banget. Kayak yang lu boleh sesuka lu ngeliat orang, itu hak lo ya kak, untuk bisa nilai orang itu outfitnya bagus atau enggak. Tapi seenggaknya lu tuh harus bisa punya menghargai perasaan orang lain di depan umum loh. Terus juga di videoin kayak gitu, kayak yang lu mikir gak sih, lu ngaca dulu dari ujung rambut sampai ujung kaki, lu udah sempurna belum? Terus kalau misalnya itu ada di posisi lu, gimana perasaan lo? Dan lu juga gak tahu kan orang ngeliat lu itu kayak gimana. Cuma mereka disimpan di dalam hati, cukup mereka aja, gak kayak lo yang kayak gini. Kesel banget gue. Buat kakaknya ya, sebelum videoin orang, sebelum sudut pandang orang tuh kan terserah ya, beda-beda. Terserah orang mau nilai orang seperti apa. Cuma di sini gue menyayangkan sikap kakaknya yang nggak bisa menghargai perasaan orang lain. Itu pun orang yang dia nggak kenal, di tempat umum dia ledekin, dibikin video pula. Please deh ya, maksud gue tuh ya udah nggak usah usil sama outfit orang, kurus aja diri lo sendiri. Lo ngaca dulu dari ujung kaki sampai ujung rambut kepala nih, lo udah sempurna belum, outfit lo udah bagus belum sebelum lo videoin kayak gitu. Untuk apa coba? Untungnya apa untuk lo buat biar viral kak? Kakak nggak tahu perasaannya yang kalau misalnya dia udah viral kayak gimana, malunya kayak gimana. Padahal ya mungkin outfit yang dia pakai itu yang yang dia usahain, yang butuh effort, dan dia bisa sampai di titik itu bisa beli outfit kayak gitu. Tolong hargain please ya kak ya.